Fotonya Zoom. dia. Boleh yang bisa on cam. Kita foto dulu. Ya Allah. Syukur Jum. Berantakan banget Mau. kayak instant rambut mana Jum. Lagi nonton ini Nggak mau. Planet of the Apes. Ini mulai kapan ya? Apa mulai aja? Mulai boleh lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan juga kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan seterusnya, dan kita selaku umatnya sampai zaman. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas Riyadhus Shalihin bab 45 di mana judulnya adalah berziarah kepada para ahli kebaikan, duduk-duduk dengan mereka, mengawani mereka, mencintai mereka, minta mereka supaya berziarah ke tempat kita, meminta doa dari mereka, serta berziarah ke tempat-tempat yang utama. Gitu. Dan langsung aja kali ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan membaca dalil naklinya dulu gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ketika Musa berkata kepada bujangnya, saya tidak akan berhenti berjalan sehingga sampai di pertemuan dua sungai, atau aku berjalan sampai bertahun-tahun. Ini ayat ke-60. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-60. Yang kedua, Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, yakni Khidir, bolehkah aku mengikuti engkau dengan maksud supaya engkau mengajarkan kepadaku kebenaran yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Kemudian di Quran Surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum yuridu zinatal hayatid dunya." Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan sore. Mereka menginginkan keridhaan Tuhan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Oke, itulah dalil nakli untuk si bab 45 ini. Nah, kita akan mulai ke hadisnya langsung gitu ya. Kalau misalnya di buku yang di link yang di-share sama Hanzis itu sebenarnya 359 sampai 373. Nah, cuma kalau misalnya di sini di buku yang linknya itu di-share sama Ahyar tuh 360 sampai 374. Jadi sebenarnya sama aja sih kontennya, beda angkanya aja. Mungkin bisa dimulai. Mungkin dia Saya boleh. Enggak. Wan Anas radhiyallahu an. Qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhum. Ba'da wafati
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaliqu bina ila Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha falamma intahaya ilaiha bakat waqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ma ubki alla akuna a'lama anna ma 'indallah ta'ala khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin ubki annal wahya qadin qata'a minas sama fahayyajat huma 'alal buka faja'ala yabkiyani ma'aha rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu an berkata Abu Bakar berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Rasulullah SAW, marilah berangkat bersama kita ke tempat Ummu Aiman agar kita dapat berziarah kepadanya. Sebagian Rasulullah juga menziarahinya. Setelah keduanya sampai di tempatnya, Ummu Aiman menangis lalu keduanya bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Tidakkah engkau ketahui bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW? Ummu Aiman lalu menjawab, sesungguhnya saya bukannya menangis karena saya tidak mengerti bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah, tapi saya menangis ini ialah karena sesungguhnya wahyu itu kini telah terputus dari langit. Jawaban Ummu Aiman menyebabkan tergeraknya hati kedua orang tersebut untuk menangis. Lalu kedua orang itu pun mulai menangis bersama Ummu Aiman. Riwayat Muslim. Oke. Terima kasih, Jum. Jadi mungkin hikmah dari hadis ini adalah untuk bisa mencintai dan juga memaknai kematian seseorang gitu. Salah satu di sini ketika Rasulullah wafat gitu, Ummu Aiman bersama Abu Bakar dan juga ini berarti sama Anas ya bersama Anas yang menangis gitu ya, karena teringat gitu ketika Rasulullah SAW meninggal berarti tidak ada lagi ayat-ayat yang akan turun. Namun ya di sisi lain kan ini sudah jadi qadar juga kan ya, jadi kayak ya pada akhirnya harus bisa diterima juga. Lanjut 361, ada yang mau volunteer? Urang. Enggak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara aholahu fi qaryati ukhra farasadallahu ta'ala ala madarajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu qala uridu ahalli fi hadhil qaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Maka Allah mengutus malaikat untuk menjaganya dalam perjalanannya. Ketika malaikat datang kepadanya, maka malaikat berkata, "Kemana kamu akan pergi?" Dia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini." Malaikat bertanya lagi, "Apakah ada sesuatu kenikmatan yang akan kamu peroleh darinya?" Dia menjawab, "Tidak, hanya saja saya mencintainya karena itu." Malaikat berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih Kifni. Jadi hikmah dari hadis ke-361 ini adalah bahwa tidak ada salahnya gitu untuk mencintai manusia yang lain, karena ya seperti
yang bisa teman-teman baca juga gitu. Kalau misalnya ketika kita mencintai manusia yang lain. Jadi memang si bab ini tuh mostly adalah tentang hablum minanas gitu ya, dan bagaimana hablum minanas ini bisa mempengaruhi juga akhirnya hubungan Allah terhadap kita gitu. Jadi bagaimana kita mencintai sama manusia gitu, terutama orang-orang yang soleh tadi, orang-orang yang baik tadi, itu bisa membuat gitu Allah juga menjadi cinta atau membalas kecintaan kita kepada manusia tersebut gitu. Jadi tidak ada salahnya gitu kalau misalnya kan salah satu kewajiban kita juga ya terhadap manusia lainnya gitu. Kalau misalnya mereka meninggal, kita datang apa namanya istilahnya berapa sih namanya? Pokoknya datang ke rumahnya gitu kan. Sama kalau misalnya ada undangan juga kita apa namanya? Kita hadir gitu ke undangannya seperti itu. Gitu. Lanjut ya, 362. Ada yang mau volunteer lagi? Boleh, Ted? Enggak. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridun aw zara akhalahu billah nadahu munadi bi an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzila, rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka dia akan diseru oleh seorang penyeru malaikat, sungguh kamu sangat baik perjalananmu dan kamu telah menempati sebuah tempat di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, terima kasih Anjis. Jadi ini ya kurang lebih sama lah ya. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya dan diniatkan karena Allah gitu ya. Jadi di sini dari malaikat saat itu apa namanya mengatakan bahwa kebaikan akan kita dapatkan adalah ya perjalanannya tuh ya diberkahi gitu, karena dibilangnya baik perjalananmu dan juga dijanjikan tempat di surga seperti itu. Terus di sini juga hadisnya tuh hadis hasan, dan pada sebagian naskah Sunan Tirmizi dia berkata juga hadisnya tuh hadis gharib, atau artinya periwayatnya tuh cuman satu orang gitu. Jadi dari Abu Hurairah, dan ya hadis riwayat Tirmizi saja. Lanjut ya, 363, mangga. Ada yang mau volunteer? Boleh Kang, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu al-jalisi as-solihi wa jalisi as-su'i kahamili al-miski wa nafihi al-kiri wa hamilu al-miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhu al-kiri imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinatan. Muttafaqun alaih. Di Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya permisalan teman akrab yang baik dengan teman akrab yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan peniup tungku pandai besi. Adapun pembawa minyak wangi, maka boleh jadi dia akan memberimu minyak wangi atau kamu akan membeli darinya, ataupun kamu akan mendapat bau wanginya. Sedang peniup tungku pandai besi, maka boleh jadi kamu akan membakar bajumu atau kamu akan mendapatkan bau apek darinya. Muttafaq alaih. Oke, hatur nuhun Kang Reka. Jadi
hikmah dari hadis ini, sebetulnya ini kan hadis yang cukup populer juga, yang sering kita dengar dari mungkin SD, dari SMP gitu. Kalau misalnya kita berteman sama orang ya harus pilih-pilih gitu, karena pada akhirnya ya teman-teman kita adalah orang yang akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini perumpamannya kalau teman kita pembawa minyak wangi dan juga peniup tiup panda besi, ya kita kalau misalnya berteman sama yang pembawa minyak wangi akan ikut kecipratan baunya gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berteman dengan peniup tungku besi akan mendapatkan bau apok atau bajunya bisa terbakar gitu. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut 364. Ada yang mau volunteer? Aku. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahu mar'atu la arba'i limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bitiddaini tarobat yadaka muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah ini betul wa maknahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka dapatkanlah berkah dengan menikah wanita yang taat beragama. Kalau tidak, maka kamu akan merugi. Muttafaq alaih. Maksudnya, kebiasaan manusia saat menikahi seorang wanita adalah meraih 4 perkara ini. Maka hendaknya kamu mencari wanita yang taat, menjalankan ajaran agama. Dapatkanlah dia dan bergaulah dengannya. Oke, terima kasih Riko. Jadi, kalau misalnya ini memilih orang yang baik dan soleh gitu, dan dilihatlah backgroundnya. Kalau misalnya di sini ditentukan dari 4 hal gitu ya, hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, itu dalam memilih wanita yang akan dinikahi. Mungkin ini hadis yang sangat disukai oleh Jum juga kan ya. Jadi memang ketika kita berteman aja harus pilih-pilih gitu, apalagi buat memilih orang yang akan menjadi teman hidup kita gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan gitu ketika kita akan menikahi seorang wanita. Gitu. Lanjut ke 365. Mangga, ada yang mau volunteer? Orang-orang. Enggak. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ma yamnauka an tazurana aktsari mimma tazurana fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dalik. Nah, ini Quran ya, baru ingat. Gabungan. Surat Maryam ya. Wa ma tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dalik. Surat Maryam ayat 64, Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apa yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih banyak lagi dari kunjunganmu kepada kami selama ini? Maka turunlah firman Allah, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Quran Surat Maryam ayat 64. Hadis riwayat Bukhari. Oke, jadi terima kasih Mujahid. Jadi ini adalah hadis dari riwayat Bukhari yang dimana di dalamnya dimasukkan juga gitu ya dalil Al-Qur'annya. Maknanya sendiri adalah ini mengenai mengenai Rasulullah SAW yang bertanya kepada Jibril tentang apa yang menghalangi
Jibril untuk mengunjungi kami lebih banyak gitu dibandingkan dengan selama ini, atau mengunjungi itu dalam konteks berziarah. Sorry, terbalik kali ya, dari ini dari Jibril kepada Rasulullah SAW gitu untuk mengingatkan Rasulullah untuk berziarah gitu. Saat itu mengapa Rasul eh, tidak sesering itu untuk datang berziarah kepada orang-orang soleh utamanya gitu. Maka saat itu langsunglah turun firman Allah di Quran surat Maryam ayat 64, di mana yang artinya, dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Gitu. Jadi ya ini yang mendasari juga salah satu kewajiban Muslim gitu terhadap Muslim lainnya gitu, untuk datang ketika dia sakit, ketika dia meninggal, oh ya takziah mungkin namanya ya, dan juga ketika diberikan undangan gitu. Jadi ya kembali lagi nih yang di highlight adalah tentang hablum minanas dan kewajibannya. Oke, lanjut 366. Ada yang mau volunteer? Enggak? Orang. Boleh. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi radhiyallahu anhu Waalaikumsalam. Qala la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyu. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi bi isnad bi asbih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Oke, terima kasih Decul. Jadi di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Nabi SAW juga yang menekankan tentang untuk memilih gitu atau bersahabat, menyeleksi persahabatan dan juga pertemanan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin dan juga orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Oke, lanjut 367. Ada yang mau Kurang boleh lihat? Yes. 367. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalilu. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi. Yang artinya dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda, seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Sip, hatur nuhun Gala. Jadi makna yang ditekankan adalah ya sama gitu ya. Jadi untuk bisa kita melihat gitu kekuatan atau kondisi atau latar belakang juga gitu ya, agama dari teman karib dari kita, dimana karena akan berpengaruh juga gitu terhadap bagaimana kita melaksanakan kewajiban agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya di sini dibilangnya ya seseorang itu berada pada agama teman karibnya, sehingga harus dilihat gitu dengan siapa kita akan berteman. Jadi nggak cuman ya kalau misalnya balik kayak ke judulnya gitu ya, kita harapannya bisa duduk-duduk mengawani, mencintai, meminta berziarah ke tempat kita, meminta doa dari mereka gitu, atau ya itu kan konteksnya berarti hubungannya sangat banyak dan ya bisa didefinisikan juga sebagai bentuk persahabatan gitu atau pertemanan yang cukup karib. Itu harapannya bisa dengan orang-orang yang ahli dalam kebaikan, seperti itu. Lanjut 368. Ya boleh. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba mutafaqqun alaih wa fi riwayatihi
qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba. Oke, dari Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang bersama orang yang dicintainya. Dalam riwayat lain disebutkan, dikatakan kepada Rasulullah SAW, seorang mencintai suatu kaum, namun ia tidak dapat menyusul mereka dalam beramal. Beliau SAW bersabda, seseorang akan bersama orang yang dicintai. Oke, sip. Atunun Fadlan. Nah ini mungkin point of view-nya atau maknanya rada berbeda dengan yang lain, yang sebelum-sebelumnya, di mana tadi himbauan untuk memilih-milih gitu ya. Kalau misalnya di sini adalah keutamaan gitu ketika seseorang itu mencintai dan membersamai orang-orang yang suka beramal gitu. Bahkan di sini ketika dikatakan gitu seseorang mencintai suatu kaum namun ia tidak dapat menyusul mereka, Rasulullah SAW pun menjawab gitu bahwa seseorang ya akan membersamai gitu orang-orang yang dicintainya gitu dalam konteks beramal berarti kan gitu. Lanjut 369, mangga yang belum ada nggak yang belum? Ahyar mungkin ya, mangga ya. Anas radhiyallahu anhu anna A'rabi yang qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sa'ah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'dadta laha qala hubballahi wa rasulih qala anta ma man ahbabta muttafaq alaih. Dari Anas, sesungguhnya seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Rasulullah SAW bersabda, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Dia berkata, minta kepada Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan banyak salat, puasa, dan sedekah. Tapi aku mempersiapkan dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Oke, terima kasih Ahyar. Jadi di sini diceritakan gitu ya bahwa ada seorang Arab Badui yang bertanya mengenai kiamat dan Rasulullah SAW bersabda atau mempertanyakan gitu apa yang dipersiapkan gitu, dan si seorang Arab Badui itu menjawab cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di mana ya Rasulullah menjawabnya dengan ya kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Itu jadi ya gitulah gitu keutamaan kita mencintai orang-orang yang soleh, yang amalnya banyak, itu ya akan mempengaruhi juga gitu nanti di hari akhir kelak itu. Oke, mungkin orang kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin habba qauman wa lam yalhaq bihim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba muttafaq alaih. Dari Abu Mas'ud dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang mencintai suatu kaum namun dia tidak dapat menyusul mereka? Rasulullah SAW menjawab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Muttafaq alaih. Ini mungkin ya sama yang sebelumnya. Lanjut 371. Mungkin ulang lagi dari yang udah juga Sabi. Siapa? Yang saya boleh. Menggajung. Wa Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu kama'adin az-zahabi wa fiddah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu wal arwaj
wal arwah junudu mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah dan Nabi SAW beliau bersabda, manusia adalah barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang yang paling baik di masa jahiliyah adalah orang yang paling baik di masa Islam jika mereka paham agama. Dan para arwah berkelompok-kelompok, maka arwah yang saling kenal atas pemahaman akan rukun, dan arwah yang tidak saling kenal, tidak sepahaman akan berselisih. Itu dari riwayat Muslim. Oke, terima kasih Fahmi Muzaki. Jadi di sini dari hadis yang diriwayatkan Muslim itu bahwasanya Rasulullah tuh pernah bersabda bahwa manusia itu adalah atau diumpamakan seperti barang tambang, seperti hadis ya. Jadi seperti tambang emas dan perak gitu, di mana orang yang paling baik pada masa jahiliyah saat itu adalah orang yang paling baik di masa Islam jika mereka ya paham agama gitu. Dan para arwah nantinya gitu di hari akhir kelak yang pemahaman dalam konteks agama ya akan rukun, sedangkan arwah yang tidak saling kenal gitu, tidak sepaham dalam hal agama itu akan berselisih. Seperti itu. Lanjut, ini hadisnya agak lumayan panjang, jadi langsung artinya saja. Mangga, ada yang mau membacakan? Yes. Dari Usair bin Amru, ada yang mengatakan juga Usair bin Jabir, dia berkata, apabila sekelompok pasukan bantuan dari Yaman datang, Umar bin Al-Khattab bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Hingga sampailah dia kepada Uwais dan bertanya, apakah kamu Uwais bin Amir? Dia menjawab, ya Umar. Ya, Umar bertanya, apakah kamu dari Murad, kemudian dari Koran? Dia menjawab, ya. Umar bertanya, apakah kamu terkena penyakit kusta, kemudian kamu sembuh darinya, kecuali hanya sebesar uang 1 dirham? Dia menjawab, iya. Umar berkata, apakah kamu mempunyai seorang ibu? Dia menjawab, iya. Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu seseorang yang bernama Uwais bin Amir, bersama sekelompok pasukan bantuan dari penduduk Yaman. Dia dari Murad, kemudian dari Koron, menderita penyakit kusta, kemudian sembuh kecuali hanya sebesar uang 1 dirham. Dia mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Jika dia bersumpah dengan nama Allah, pasti terlaksana. Jika kamu bisa memintanya untuk memohonkan ampun kepada Allah, maka mintalah. Oleh karena itu, mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku. Maka Allah mohonkan ampunan untuknya. Continue. Umar berkata kepadanya, kemana kamu hendak pergi? Dia menjawab, Kufah. Umar berkata, tidakkah sebaiknya kamu saya tuliskan surat pengantar kepada gubernurnya? Dia menjawab, saya lebih menyukai fakir di hadapan manusia. Maka pada tahun berikutnya, seorang laki-laki dari pembesar bangsa Yaman berhaji dan bertemu dengan Umar. Maka Umar bertanya tentang Uwais. Dia menjawab, aku meninggalkan dia dalam keadaan buruk rumahnya dan sedikit perabotannya. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadamu seseorang yang bernama Uwais bin Amir bersama sekelompok pasukan bantuan dari penduduk Yaman. Dia dari Murad, kemudian dari Koron. Menderita penyakit kusta, kemudian sembuh kecuali hanya sebesar uang 1 dirham. Dia mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Jika dia bersumpah dengan nama Allah, pasti terlaksana. Jika kamu bisa memintanya untuk memohonkan ampun kepada Allah, mintalah. Oleh karena itu, mohonkanlah ampunan untukku. Maka laki-laki itu datang kepada Uwais dan berkata, mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku. Uwais menjawab, kamu baru saja melakukan safar, perjalanan yang baik, haji, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku. Apakah kamu telah bertemu Umar? Dia menjawab, ya. Kemudian Uwais memohonkan ampunan untuknya. Akhirnya banyak orang yang mengenalnya, sehingga dia segera pergi dari mereka. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih hadis. Jadi mungkin highlight dari hadis ini adalah yang pertama, untuk bisa berbakti pada orang tua gitu. Yang kedua juga untuk bisa bersabar ketika diberikan ujian. Di sini salah satunya adalah bagaimana aku lupa namanya siapa.
ya Uwais bin Amir ya. Bagaimana Uwais bin Amir juga bisa bersabar gitu dari penyakit kusta. Gitu. Dan yang ketiga adalah ya bagaimana Umar gitu memberikan treatment atau memperlakukan si Uwais ini dengan baik gitu. Bagaimana orang-orang soleh itu punya kebaikan yang bisa ya ikut kecipratan juga gitu, orang yang mencintainya dan dekat dengannya seperti itu. Bahkan sampai si Umar ini sampai ya mencari-cari gitu orang yang soleh sehingga bisa diijabah gitu setiap doa yang terucap darinya seperti itu. Lanjut 1, 2 sebelum terakhir. Ada yang mau volunteer? Saya lah. Boleh. Enggak. Wan Umar ibnu Khattab qala Umar bin Khattab radhiyallahu an qala istazantu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah fadzina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya wa fi riwayah baqala usyrikna ya ukhayya fi du'aik. Hadis sahih rawi Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, aku minta izin kepada Nabi untuk umrah. Maka beliau mengizinkan saya dan bersabda, jangan melupakan kami dalam doamu wahai saudaraku. Maka beliau mengucapkan sebuah kalimat yang saya tidak suka mendapatkan dunia sebagai penggantinya. Yang riwayat lain disebutkan beliau bersabda, sertakan kami dalam doamu wahai saudaraku. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud Tirmizi. Oke. Sip. Terima kasih Fahmi. Jadi di sini adalah hadis hasan dan sahih gitu ya. Jadi bagaimana Umar bin Khattab gitu ya mencintai orang-orang yang soleh yang sama juga gitu ya konteksnya yang tadi, pada orang-orang yang soleh yang ketika dia berucap gitu ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk meminta doa juga gitu. Jadi tidak cuman balik ke judul ya. Jadi nggak cuman berteman, duduk-duduk bareng gitu, tapi lebih jauhnya mencintai dan juga meminta datang untuk berziarah dan juga meminta doanya dari orang-orang soleh tersebut gitu. Lanjut yang terakhir, ada yang mau volunteer? Oke, ya udah orang aja. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'a rakiban wa masyian wa yusalli fihi rak'ataini muttafaq alaih. Wa fi riwayati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjida Quba'a kullu sabtin rakiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'alu. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi Masjid Quba dengan berkendaraan atau berjalan, kemudian sholat di dalamnya 2 rakaat. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berkendaraan atau berjalan, dan Ibnu Umar juga melakukannya. Ya, kalau ini mungkin lebih di highlightnya adalah melakukan perjalanan gitu bersama orang yang soleh gitu, supaya ya tadi balik lagi ya, kita bisa mendapatkan kebaikan juga darinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja hadis yang kita baca dan kita bahas sedikit pada pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada yang ingin didiskusikan atau hal yang ingin dibahas?
pada Bapak Rekan Aziz atau teman-teman yang lain? Mau yang arwah-arwah set arwah. Berapa ya? Yang lupa. Oke, yang arwah. Emang nanti tuh berarti situ kalau berdasarkan riwayat arwah-arwah tuh bakal ketemu gitu tah. Terus yang arwah-arwah Oh, ketemu. yang baik. Yang sepaham itu ya. Ya gitu. Ini. Ya. Ya, kalau arwah kan udah pasti bakalan ketemu ya nanti. Oh, itu nanti ya pas ini ya. Pas di alam yang mahsyar tah, pas di padang mahsyar. Betul. Oh iya. Oh iya. Oke deh. Oke. Ada lagi guys? Kurang mau dong, kurang. Apa tuh? Itu kan tadi yang cerita Wais Al-Qarni itu menarik buat tuh soal bahwa dia tuh memilih buat hidup terlihat fakir di hadapan manusia. Ya, meanwhile kan kita hidup di dunia yang kayak apa ya? Ya kita harus kaya biar punya kebermanfaatan yang lebih luas dan bla bla blanya gitu. Tapi dia memilih buat hidup fakir dan justru karena kesusahannya itu dia sampai diceritain oleh Rasulullah, padahal Rasulullah pun belum bertemu dia gitu. Nah, menarik aja sih soal gimana tanggapan kalian soal memilih buat hidup fakir gitu di dunia gitu. Mungkin ada yang mau nanggapi atau gimana? Soalnya penasaran aja sih. Mungkin yang sudah mempraktekkan deh. Oh, dia memilih miskin gitu tah? Iya. Coba slide kedua set. Ya, yang 18, yang 18. Nah, itu. Ziad belum on mic ya? Oh, maksudnya ini kayaknya memilih fakir tuh apa ya? Bukan dalam artian fakir ini sih ya, maksudnya saya memiliki fakir di hadapan manusia. Mungkin konteksnya tuh ini ya, apa namanya, dia tuh gitu gak sih? Jadi gimana ya, fakir, saya memilih fakir jadi nggak mau ya sombong atau apa gitu. Coba baca ceritanya deh, Jung. Baca cerita Uwais Al-Qarninya. Emang bener-bener ya. Tapi emang kondisi orang nggak pernah baca ini sih, orang cuma dengar sekilas. Emang ini ya, apa namanya? Emang kondisi realnya dia juga fakir itu. Iya kan, kalau di ceritanya tuh sampai ngangkut ibunya ke, kan dia bilang berbakti kepada orang tua kan. Nah itu tuh berbaktinya tuh dia ngangkut ibunya dari Yaman ke Mekah gitu buat ikut haji. Dan itu kan kalau di ceritanya yang orang baca itu kan karena nggak ada kendaraan gitu, nggak ada kuda atau apapun itu. Iya. Iya, berarti emang fakir tuh emang literally juga gitu. Iya, emang kondisinya kan. Iya, berarti emang bener kan fakir emang mungkin kurang apa resource. Nah, menarik aja sih, tapi tadi itu saya lebih menyukai fakir di hadapan manusia gitu. Dan ya cukup menarik di zaman sekarang. Sebenarnya kalau dari orang tuh ngelihatnya ini way of life aja gitu nggak sih, kayak kan ya pilihan kan bisa mana bisa berzuhud atau mau berkaya-kaya juga nggak apa-apa, asalkan nanti ya gimana mengutilisasi sumber daya yang dimiliki gitu. Kalau misalnya kaya tapi tidak bisa, justru malah tidak berbakti sama orang tua, jadi lupa gitu, cuma ngirimin uang aja tapi nggak pernah datang ke rumah orang tua gitu, itu kan ya jauh ya sangat disayangkan dibandingkan sama hidup sederhana tapi masih bisa berbakti sama orang tua misalnya, atau ya kayak gitu nggak sih? Benar. Pilihan gak sih?
Ya, dan Mungkin Wais Al-Qarni seperti itu melihatnya. itu sih di zaman sekarang. Ya, mau nanggapin deh, Sat. Enggak. Setuju sih tentang way of life tadi, tentang pilihan hidup. Kalau yang di buku yang waktu itu apa judulnya, tasawuf modern tuh, emang ya menjadi kaya dan miskin itu ya itu udah pilihan gitu. Tapi yang terpenting adalah, bahkan kalau istilah yang Buya Hamka pakai itu, kalau misalkan definisi zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia, tapi kalau Buya Hamka tuh memaknainya, zuhud itu adalah dia ridho ketika dia ridho atas Allah ketika dia dapat harta bermiliar-miliar, dan dia juga ridho ketika nggak punya harta sepeser pun gitu. Jadi intinya dalam kondisi kaya ataupun miskin dia tetap ridho dengan Allah gitu. Terus mungkin kalau yang orang tahu ya konteksnya, kalau misalkan di kehidupan nyata bisa jadi kayak ini kali ya, kayak adalah pejabat-pejabat yang mereka hidupnya sederhana banget gitu, kayak apa namanya, Jenderal Hugeng. Dia tuh ditawarin segala macem lah kalau misalkan jabatan udah Kapolri kan, cuman dia tuh nolak dan bener-bener tegas gitu, nggak mau, karena ya bagi dia, kalau nggak salah tuh statement di koran di Kompas tuh, Hugeng itu bilang kita masih bisa makan pakai garam gitu demi menjaga integritasnya dia gitu. Dia bilang ke keluarganya gitu. Terus ada juga mungkin pejabat-pejabat lain yang mungkin mereka memilih untuk bekerja pulang pergi naik kereta juga, nggak naik mobil atau memanfaatkan hartanya gitu. Tapi kan ada juga pilihan ketika dia tetap bermanfaat, kan sangat bermanfaat bahkan, dan namanya tuh tetap harum gitu sampai sekarang. Mungkin bisa dikaitkan ke sana sih ya, itu balik lagi ke pilihan hidup gitu. Oke, mantap. Yep. Keren tuh. Ada lagi yang mau ya? Ada lagi yang mau berpendapat? Ada mungkin ini juga nggak sih, selain way of life, tapi kalau misalnya konteksnya uang gitu dan mungkin penyakit gitu kan, itu juga fate kan ya, jadi takdir dan nasib juga gitu. Kalau misalnya nggak semua orang juga bisa punya kesempatan untuk bisa jadi kaya kan ya, ada yang terlahir under privilege, dan artinya kan berarti dalam kondisi apapun kita masih bisa mencari ridho Allah gitu, dan bisa deal dan live in it to the fullest gitu kan ya. Jadi kayak ya pada akhirnya ya nggak cuma pilihan aja tapi nasib juga, dan keduanya kalau misalnya dikasih ya dimanfaatkan semantap mungkin gitu untuk bisa mencari ridho Allah pada akhirnya. Ya, Dan ini menariknya tuh di hadis ini tuh Wais Al-Qarni itu ditawarin sesuatu gitu sebenarnya sama Umar, karena Umar kan kenal sama gubernurnya, dan ya menariknya tuh menolak, dan itu yang akhirnya bikin mulianya gitu. Jadi kayak amazed aja sih sama kisah Wais Al-Qarni. Ya, betul. Penting nggak sih untuk bertanya gitu, kalau misalnya dikasih kekayaan itu pun, pertanyaan selanjutnya buat apa gitu. Kalau misalnya buat apanya nggak bisa dijawab, iya, atau better atau tidak ada objektif yang baik, harusnya better nolak ya sih. Ya, bisa jadi. Oke. Ada lagi yang mau dibahas sebelum kita tutup? Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada ya? Atau dari Hanjis ada yang mau dibahas, Jis? Atau dari Kang Reka mungkin? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya udah kita tutup saja majelis pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyak ya.
dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Zat. Oke.